the asset in Bitcoin, and a lot of people on Wall Street and other financial centers of the world, Bitcoin really is crypto. There is no crypto, it's just Bitcoin, which is obviously music to the ears of Bitcoiners around the world who've often. Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap mengeklik tombol petir Be to the Moon. Baik teman-teman, ketemu lagi dengan gue Raka di sini, dan di video kali ini gue mau bahas lagi mengenai Pi Network. Dan sebelum lanjut ke videonya, buat teman-teman yang mungkin baru join di channel YouTube gue, kalian bisa bantu support channel ini dengan cara subscribe channel ini, supaya gue bisa berikan informasi mengenai Pi Network setiap harinya teman-teman. Oke, dan di sini gue udah masuk di akun X daripada Pi Network, dan di sini ada berita terbaru ya teman-teman ya mengenai Pi Network sendiri. Dan di sini ada updatean dari core team menjelaskan bahwa ada Pi Venture teman-teman. Pi Network merilis daripada Pi Venture, sebuah inisiatif senilai 100 juta dolar teman-teman. Ini senilai 16 triliun ya, yang diselenggarakan dalam Pi dan USD untuk berinvestasi pada perusahaan rintisan dan bisnis yang memajukan utilitas dan adopsi Pi di dunia nyata. Buka layar beranda aplikasi penambangan Pi untuk mempelajari lebih lanjut. Program strategis ini bertujuan untuk berinvestasi pada perusahaan rintisan dan perusahaan berkualitas tinggi di berbagai sektor, yang mendorong inovasi dan pertumbuhan ekosistem dengan memberikan dukungan awal untuk penciptaan utilitas yang lebih inovatif dan integrasi di dunia nyata. Momen ini menandai langkah maju yang penting bagi Pi Network. Dan sebelum gua melanjutkan, gua akan melihatkan untuk harga Pi Network saat ini teman-teman. Oke, dan di sini gue udah masuk ke bursa, dan untuk harga ini semua kripto lagi mengalami penurunan ya, terutama Bitcoin teman-teman. Dan sekarang kita coba klik aja untuk Pi Network yang kemarin tuh sempat menyentuh harga 21.000, sekarang turun ke 15 ribuan teman-teman. Per video ini diupload ya teman-teman ya, karena memang ada beberapa bad news dan good news yang ada di tanggal 14 kemarin ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman itu semua atau pionir bahkan para investor itu mengira bahwa tanggal 14 itu adalah hari dimana DEX itu diluncurkan secara langsung teman-teman. Tetapi Pi Network itu malah menyiapkan dana senilai 100 juta dolar teman-teman untuk pengembangan daripada ekosistemnya sendiri ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut aja untuk ke X. Nanti gua akan jelasin beberapa good news dan bad newsnya ya teman-teman ya. Dan ini adalah salah satunya untuk bad newsnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, dan sekarang gua udah masuk ke X lagi ya teman-teman ya. Jadi di sini mungkin teman-teman itu semuanya mengira bahwa Pi Network itu akan meluncurkan 100 DEP-nya ya di tanggal 14 ya. Tetapi ternyata bertolak belakang dengan isi pemikiran kita bahwa Pi Network itu ternyata malah mengeluarkan Pi Venture ya teman-teman ya. Dan itu ada nilai investasinya senilai 100 juta dolar teman-teman. Oke, memang untuk isi pemikiran dari core team bahkan kita sendiri itu pasti berbeda teman-teman, karena core team sendiri itu udah menyiapkan strategi untuk jangka panjang teman-teman. Jadi buat teman-teman itu jangan sampai salah paham teman-teman. Ketika nilai Pi Network di bursa itu menyentuh harga 15.000 karena mengalami penurunan dari 21.000 ke 15.000, itu adalah sebuah diskon buat teman-teman semua, karena itu untuk persiapan. Dan ini adalah waktu yang tepat untuk teman-teman semua yang punya uang dingin itu segera masuk di Pi Network, karena memang harganya lagi turun ya. Itu kesempatan teman-teman untuk mendapatkan Pi di nilai 15 ribuan teman-teman. Dan kemudian di sini ada good newsnya untuk Pi Venture sendiri ya teman-teman ya. Dan di sini gue akan bacakan dari Mr. Spook, dan
memiliki 100 juta dolar yang tersedia untuk diinvestasikan dalam ekosistemnya hanya dalam waktu 2 bulan setelah peluncuran merupakan hal yang luar biasa secara historis. Untuk mendanai proyek dalam skala tersebut, Nicholas bisa jadi adalah Satoshi sendiri atau seseorang dengan visi dan sumber daya yang serupa. Apapun itu, keyakinan luar biasa tim inti terhadap Pi melampaui banyak pelopor. Ini adalah tanda kuat bahwa sesuatu yang revolusioner sedang berlangsung dan mereka yang tetap berkomitmen adalah bagian dari peluang yang hanya terjadi dalam satu generasi, teman-teman. Jadi buat teman-teman semua, itu adalah sebuah good news dan bad news. Itu tergantung daripada isi pemikiran teman-teman semua, ya. Dan kita masih memiliki senjata lagi di tanggal 16 ya, yaitu ketika Nicholas nanti akan menjadi pembicara di acara konsensus 2025 ini, teman-teman. Jadi kita nantikan aja untuk di tanggal 16 ini ya, supaya ada gebrakan baru atau apa yang disampaikan Nicholas di tanggal 16 nanti di acara konsensus 2025. Oke, sekarang gua baca aja ya untuk postingan-postingan yang ada di X ini, karena memang beritanya banyak sekali teman-teman mengenai bad news dan good news untuk Pi Network hari ini, teman-teman. Cuma untuk di bursa itu sepertinya mengalami panic sell ya, teman-teman ya, karena mereka merasa kecewa mungkin. Oke, sekarang gue bacain aja dari Nicholas. Meskipun tak terucap, kebenarannya jelas. Mereka yang bertekun akan mendapat pahala. Berita hari ini tidak hanya baik, tetapi juga bersejarah. Berapa banyak proyek kripto yang menginvestasikan 100 juta dolar untuk membangun bisnis dan aplikasi nyata di sekitar ekosistem mereka? Hampir tidak ada ya, teman-teman ya. Namun Pi baru saja melakukannya. Ini sebenarnya untuk 100 juta dolar ini adalah nilai yang sangat-sangat besar, teman-teman. Dan kemudian untuk fondasi kita itu sebenarnya diperkuat Nicholas ya, teman-teman ya. Dan bila fondasinya kuat, maka badai pun tak akan mampu menghancurkan rumah itu. Seperti itu, teman-teman. Ini bukan saat yang tepat untuk menyerahkan masa depanmu hanya demi uang receh. Tetap terkunci, tahan barisan. Kita semakin dekat dengan tujuan bersama kita. Oke, jadi buat teman-teman yang masih punya koin banyak itu hot aja, teman-teman. Kita nantikan aja untuk kejutan-kejutan selanjutnya ya, teman-teman ya. Karena Pi Network ini penuh dengan kejutan, teman-teman. Kalian itu udah berada di koin yang tepat ya, karena Pi Network itu sempat trending, sempat volume tradingnya paling tinggi gitu kan, nomor 1 kemarin. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalian nggak perlu panik-panik seperti itu, karena Nicholas sudah memikirkan kedepannya Pi Network ini seperti apa, kemudian memikirkan para pionirnya supaya Pi Network ini nggak gonjang-ganjing atau nggak terkena badai langsung hancur, nggak, teman-teman. Mereka itu sebenarnya menciptakan fondasi yang lebih kuat. Oke, sekarang lanjut lagi untuk jaringan Pi didanai sepenuhnya, sangat liquid dan siap untuk kemitraan yang mengubah dunia. Di tengah dunia tempat sebagian besar proyek kripto berebut pendanaan, mengajukan penawaran ke VC dan menjanjikan mimpi besar dengan dompet kosong, Pi Network berdiri sendiri, didanai sepenuhnya, didukung komunitas dan difokuskan secara strategis untuk membangun nilai dunia nyata. Dan sekarang buktinya sudah ada ya, teman-teman ya. 9,6 miliar dolar dalam Pi, kumpulan likuiditas dengan tujuan. Data terbaru dari blockchain Pi menunjukkan bahwa dompet yayasan Pi yang dapat dilihat dan diverifikasi oleh publik menampung lebih dari 10 miliar Pi bernilai sekitar 9,6 miliar dolar berdasarkan standar ekosistem. Ini bukan sekedar angka, ini adalah sebuah deklarasi. Pi Network mempunyai modal untuk berkembang tanpa harus menjual habis. Dompet ini merupakan kumpulan likuiditas besar yang secara strategis disisihkan untuk membangun, memperluas, dan memberdayakan ekosistem Pi. Tidak ada ICO, tidak ada putaran penggalangan dana publik, tidak ada ketergantungan pada sensasi pasar. Pi tidak mencari investor, melainkan mencari mitra.
Jaringan Pi tidak membutuhkan investor tetapi visioner. Berbeda dengan proyek-proyek biasa yang mengandalkan modal eksternal untuk tumbuh, Pi Network sudah memiliki lebih dari 100 juta dolar nilai sumber daya yang tersedia untuk mendanai pengembangan, inovasi, dan ekspansi global. Artinya, di sini pengembangan dapat membangun dengan percaya diri, bisnis dapat berintegrasi tanpa hambatan, mitra dapat berkolaborasi dengan mengetahui bahwa fondasinya aman dan berfokus pada jangka panjang, teman-teman. Di sini terlihat jelas bahwa misinya menciptakan ekonomi digital yang inklusif dan berorientasi pada utilitas, dan Pi Network memiliki bahan bakar untuk mencapainya, teman-teman. Kemudian gelombang berikutnya akan datang. Bersiaplah untuk kemitraan strategis. Dengan likuiditas yang besar, basis pengguna setia lebih dari 50 juta pelopor, dan mainnet yang sepenuhnya terdesentralisasi kini aktif. Pi Network berada di ambang lompatan besar ke depan. Berita utama berikutnya tidak akan membahas penggalangan dana, tetapi akan membahas kemitraan global di perdagangan elektronik, teknologi finansial, properti perumahan, permainan, AI, dan banyak lagi ya teman-teman ya. Aliansi ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi akan didukung oleh salah satu neraca terkuat dalam sejarah blockchain. Ini adalah awal dari revolusi terdesentralisasi ya teman-teman ya. Dan itu berarti kalian semua belum terlambat, dan pondasinya pun kokoh ya Pi Network ya. Jaringan yang Anda percayai siap membuat langkah terbesarnya. Jaringan Pi tidak lagi dibangun dalam diam, ia bersiap untuk bergemuruh. Bersiaplah, masa depan akan segera datang dan didukung oleh Pi, teman-teman. Jadi teman-teman itu jangan sampai salah paham mengenai berita yang ada di tanggal 14 ya. Itu sebenarnya adalah bad news dan good news, tergantung pikiran teman-teman semua, teman-teman. Karena Nicholas sendiri ini sebenarnya sudah memikirkan atau mempunyai strategi untuk jangka panjangnya, teman-teman. Dan buat teman-teman semua itu nggak usah panik, tetap hold keras untuk koin kalian, teman-teman. Ini adalah sebuah revolusi. Jadi buat teman-teman itu tetap percaya kepada Pi Network, karena memang Pi Network ini jangka panjang ya teman-teman ya. Ketika teman-teman itu mencari uang, Dr. Cheng Diovan sudah pernah bilang bahwa jangan cari uang di Pi Network ya teman-teman ya, karena ini memang proyek yang sangat panjang. Jika teman-teman mampu atau mampu untuk mengawal Pi Network sampai harganya mahal, itulah harga yang pantas untuk kalian dapatkan, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin untuk saat ini dapat berita bad news dikit itu langsung drop, ya udah, kalian bukan pionir, teman-teman. Ini hanya untuk pionir-pionir yang mampu sampai waktu yang akan datang, teman-teman. Kita tunggu saja ya teman-teman ya untuk perkembangan Pi Network seperti itu, teman-teman. Walaupun memang untuk harga di bursa saat ini longsor, tapi itu dari kacamata gua itu adalah sebuah diskon ya teman-teman ya untuk kedepannya. Karena kemarin diskonnya dari 9.000 kemarin sempat ke 25.000. Itu kalau teman-teman punya uang dingin itu kalian udah untung di situ ya teman-teman ya. Dan sekarang untuk diskonnya ada di harga 15.000. Nah, kita nggak tahu ya, ini naiknya nanti akan ke berapa ya. Entah bisa 35.000, bahkan ke ATH-nya lagi, itu nggak tahu ya teman-teman ya. Tapi Pi Network ini akan tetap naik ya teman-teman ya. Sebenarnya udah disiapkan sih untuk Nicholas sendiri ya, strategi-strategi seperti ini ya teman-teman ya. Kalau kita mengingat lagi ya teman-teman, untuk Pi Network ini sendiri ya teman-teman ya, karena untuk berita seperti ini itu sudah seperti udah dirancang Nicholas gitu teman-teman. Seperti yang baru-baru ini kan 100 juta dolar itu Pi Venture ya, dan itu adalah di tanggal 14. Kemudian Nicholas itu nanti akan berbicara di tanggal 16 teman-teman. Itu akan menjadi sebuah langkah atau sebuah visi misi Pi Network yang akan disampaikan investor-investor semua teman-teman. Jadi Pi Network ini pede gitu dengan pendanaan yang dicakup sendiri teman-teman. Jadi itu sebuah proyek yang sangat mandiri ya teman-teman ya.
karena memang proyeknya oke, komunitasnya oke gitu kan. Jadi ini kedepannya memang nanti akan sangat luar biasa ya. Ini akan menjadi sejarah cryptocurrency kedua setelah Bitcoin, teman-teman. Dan mungkin seperti itu ya untuk good news dan bad news yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga aja memang kedepannya atau ketika Nicolas Kokkalis di tanggal 16 itu menjadi pembicara bisa menarik para investor dunia ya teman-teman ya. Oke, mungkin gitu aja ya. Dan semoga aja di tanggal 16 ketika Nicolas Kokkalis menjadi pembicara di acara Konsensus 2025 itu berjalan dengan lancar ya teman-teman ya. Oke, mungkin kayak gitu aja ya untuk videonya ya. Dan semoga aja bermanfaat buat teman-teman semua yang masih setia daripada Project Pi Network ini ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang mungkin baru join di channel YouTube gua, kalian bisa bantu support channel ini supaya channel ini bisa memberikan informasi mengenai Pi Network setiap harinya teman-teman. Dan mungkin kayak gitu aja untuk video kali ini. Gua Raka pamit undur diri terlebih dahulu dan salam sukses buat teman-teman semua. Pasti sukses, pasti sukses. Bye bye teman-teman.